Suku Lao, atau Lao, adalah kelompok etnis utama di Laos dan juga memiliki kehadiran di beberapa negara tetangga, termasuk Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Suku Lao merupakan kelompok etnis yang berasal dari kawasan Asia Tenggara. Mereka berbicara dalam bahasa Lao, yang merupakan bagian dari keluarga bahasa Tai Kadai. Suku Lao memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan kuno seperti Kerajaan Lansang Kediaman Seribu Gajah yang merupakan salah satu kerajaan yang paling berpengaruh di wilayah tersebut. Bahasa Lao adalah bahasa resmi Laos dan ditulis dengan aksara Lao, yang mirip dengan aksara Thailand. Bahasa ini merupakan bagian dari cabang Tai dari keluarga bahasa Kradai. Dialek-dialek bahasa Lao bervariasi tergantung pada daerahnya, tetapi umumnya dapat dipahami satu sama lain. Suku Lao memiliki budaya yang kaya dengan tradisi dan adat istiadat. Pakaian tradisional suku Lao seringkali terdiri dari sin, yaitu rok panjang yang dikenakan oleh wanita, dan pasin, yaitu kain sarung yang dikenakan oleh pria. Pakaian ini biasanya dihiasi dengan bordir dan motif tradisional. Festival penting dalam budaya Lao termasuk Pi Mai Lao Tahun Baru Lao, yang dirayakan dengan perayaan air, dan Bun Tat Luang, sebuah festival keagamaan yang menghormati stupa Tat Luang di Vientiane. Masakan Lao dikenal dengan rasa pedas dan bumbu yang khas. Hidangan seperti larp, salad daging, dan sticky rice, nasi ketan, adalah makanan pokok. Rempah-rempah dan herba segar seperti daun ketumbar, daun mint, dan cabai sering digunakan. Mayoritas orang Lao memeluk agama Buddha Theravada, yang memainkan peran sentral dalam kehidupan sehari-hari dan tradisi mereka. Selain itu, ada juga pengaruh agama animisme dan kepercayaan lokal yang masih dipraktikkan oleh sebagian orang. Kehidupan sehari-hari suku Lao banyak berpusat pada pertanian. Beras adalah makanan pokok dan pertanian padi merupakan kegiatan utama. Selain itu, banyak masyarakat Lao juga terlibat dalam kerajinan tangan, seperti tenun dan pembuatan perhiasan. Suku Lao sebagian besar tinggal di wilayah pedesaan dan komunitas mereka sering terorganisir dalam struktur sosial yang tradisional. Pemerintah Laos, yang dipimpin oleh Partai Komunis Lao, memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sosial dan politik masyarakat Lao. Di era modern, suku Lao menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan ekonomi, urbanisasi, dan globalisasi. Namun, mereka juga berusaha melestarikan budaya dan tradisi mereka sambil beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Secara keseluruhan, suku Lao adalah komunitas dengan sejarah dan budaya yang kaya, dan mereka terus memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya di Asia Tenggara. Kecantikan dan kelebihan wanita di suku Lao dipengaruhi oleh berbagai faktor budaya, sosial, dan tradisional. Kecantikan wanita Lao sering kali tampak melalui pakaian tradisional mereka. Wanita biasanya mengenakan sin, yaitu rok panjang yang terbuat dari kain sutra atau katun dengan motif berwarna-warni. Sin ini seringkali dihiasi dengan bordir atau sulaman yang rumit. Pakaian ini tidak hanya menunjukkan keindahan tetapi juga status sosial dan kekayaan. Kulit cerah dan halus dianggap sebagai tanda kecantikan. Perawatan kulit dengan bahan alami, seperti herba dan ramuan tradisional, adalah hal yang umum. Wanita Lao sering menggunakan produk perawatan kulit tradisional yang dibuat dari bahan-bahan alami. Wanita Lao biasanya mengenakan aksesoris seperti kalung, gelang, dan anting-anting yang terbuat dari perhiasan tradisional. Perhiasan ini seringkali berfungsi sebagai simbol status dan juga menambah keindahan mereka. Wanita Lao dikenal karena keterampilan mereka dalam kerajinan tangan, terutama dalam tenun. Keterampilan ini diwariskan secara turun-temurun dan melibatkan pembuatan kain dengan teknik tenun tradisional. Kain-kain ini seringkali memiliki motif yang kaya dan simbolis. Wanita Lao dikenal karena kemampuan mereka dalam memasak makanan tradisional. Mereka dapat membuat hidangan seperti larp, salad daging, dan sticky rice nasi ketan dengan cita rasa yang autentik. Keahlian kuliner mereka seringkali dihargai dalam konteks sosial dan budaya. Dalam beberapa komunitas,
wanita Lao memainkan peran penting dalam kepemimpinan komunitas dan kewirausahaan. Mereka sering terlibat dalam aktivitas ekonomi lokal dan memiliki peran signifikan dalam pengembangan dan pelestarian tradisi budaya. Dalam masyarakat Lao, wanita memainkan peran sentral dalam keluarga. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan rumah tangga dan pendidikan anak-anak, serta sering terlibat dalam upacara adat dan kegiatan keagamaan. Wanita Lao berperan penting dalam melestarikan dan meneruskan budaya dan tradisi. Mereka terlibat dalam ritual, festival, dan kegiatan budaya lainnya yang membantu menjaga identitas budaya suku Lao. Wanita Lao sering aktif dalam kegiatan komunitas, seperti organisasi sosial dan proyek-proyek komunitas. Mereka juga berperan dalam mempromosikan pendidikan dan kesehatan di masyarakat mereka. Seperti banyak komunitas di seluruh dunia, wanita Lao juga menghadapi tantangan modernisasi dan perubahan sosial. Perubahan ini dapat mempengaruhi peran tradisional mereka, namun banyak wanita Lao yang berhasil menggabungkan peran tradisional mereka dengan peran baru dalam masyarakat yang semakin modern. Secara keseluruhan, wanita suku Lao dihargai karena keindahan dan keahlian mereka dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari keterampilan kerajinan tangan dan kuliner hingga peran mereka dalam keluarga dan masyarakat. Mereka terus memainkan peran penting dalam melestarikan budaya dan tradisi sambil beradaptasi dengan perubahan zaman. Dalam masyarakat suku Lao, terdapat berbagai pantangan dan larangan yang berkaitan dengan budaya, agama, dan adat istiadat. Pantangan ini seringkali berasal dari tradisi yang sudah ada sejak lama dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Beberapa makanan atau cara memasak mungkin dianggap tidak pantas atau tabu dalam konteks budaya tertentu. Misalnya, dalam beberapa komunitas, makanan tertentu hanya boleh dikonsumsi pada waktu-waktu tertentu atau oleh individu yang memiliki peran khusus dalam ritual atau upacara. Ada aturan berpakaian yang harus diikuti selama acara tertentu, seperti festival atau upacara keagamaan. Pakaian harus sopan dan sesuai dengan tradisi. Misalnya, selama perayaan agama atau kunjungan ke kuil, wanita mungkin harus mengenakan pakaian yang menutupi bahu dan lutut. Karena mayoritas orang Lao memeluk agama Buddha Theravada, ada beberapa larangan yang terkait dengan praktik agama ini. Membondir makhluk hidup dianggap sebagai pelanggaran serius dalam ajaran Buddha. Oleh karena itu, banyak orang Lao menghindari tindakan kekerasan terhadap hewan dan berusaha untuk hidup secara damai. Minuman keras dianggap dapat mengganggu kemurnian pikiran dan perilaku, sehingga banyak orang Lao menghindari konsumsi alkohol, terutama pada hari-hari suci atau selama meditasi dan upacara keagamaan. Beberapa produk yang berasal dari hewan, seperti daging tertentu, mungkin dihindari atau dikonsumsi dengan sangat hati-hati, terutama oleh mereka yang lebih taat dalam praktik Buddhis. Dalam beberapa komunitas, ada aturan ketat mengenai interaksi antara pria dan wanita, terutama di ruang publik atau selama upacara agama. Hubungan romantis atau pergaulan yang dianggap tidak pantas dapat dianggap melanggar norma sosial. Aktivitas tertentu mungkin dianggap tidak pantas atau tabu, seperti berperilaku secara kasar atau tidak hormat di depan orang tua atau orang yang lebih tua dalam komunitas. Selama upacara keagamaan atau kunjungan ke kuil, ada aturan ketat tentang perilaku dan pakaian. Misalnya, pengunjung tidak boleh mengenakan sepatu di area kuil atau tempat-tempat suci, dan harus menjaga sikap hormat. Selama perayaan penting seperti Pimai Lao, Tahun Baru Lao, ada aturan khusus yang harus diikuti, seperti tidak melakukan pekerjaan berat atau aktivitas yang dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap semangat perayaan. Seiring dengan perkembangan zaman, beberapa pantangan dan larangan mungkin mengalami perubahan atau penyesuaian, terutama dalam konteks globalisasi dan modernisasi. Namun, banyak dari pantangan ini masih dipegang teguh sebagai bagian dari pelestarian budaya dan tradisi suku Lao. Secara keseluruhan, pantangan dan larangan di masyarakat suku Lao mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama mereka, serta berfungsi untuk menjaga keharmonisan sosial dan pelestarian tradisi.
Suku Lao adalah kelompok etnis yang terutama tinggal di Laos dan juga memiliki kehadiran di negara-negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Sejarah dan asal-usul suku Lao mencerminkan perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh berbagai kerajaan, interaksi budaya, dan dinamika sosial. Suku Lao termasuk dalam kelompok etnis Tai Kadai, yang memiliki akar sejarah di wilayah Asia Tenggara. Bahasa Lao adalah bagian dari cabang Tai dari keluarga bahasa Kradai. Diperkirakan bahwa leluhur suku Lao berasal dari wilayah yang saat ini dikenal sebagai China Selatan dan bagian utara Vietnam, yang kemudian berpindah ke kawasan Asia Tenggara. Selama ribuan tahun, kelompok Tai Kadai, termasuk suku Lao, migrasi dari wilayah asal mereka ke selatan menuju wilayah yang sekarang menjadi Laos, Thailand Utara, dan daerah sekitarnya. Proses migrasi ini mencakup pemindahan bertahap melalui jalur pegunungan dan lembah, serta interaksi dengan berbagai kelompok etnis lokal. Salah satu momen penting dalam sejarah suku Lao adalah pembentukan kerajaan Lan Xang pada abad ke-14. Didirikan oleh Raja Fangum pada tahun 1353, Kerajaan Lan Xang atau Kediaman Seribu Gajah adalah kerajaan yang sangat berpengaruh di Asia Tenggara. Lan Xang adalah kekuatan utama yang mendominasi wilayah Laos dan sekitarnya, dengan pusat pemerintahan di Vientiane. Kerajaan Lan Xang memainkan peran penting dalam pengembangan budaya Lao, termasuk seni, arsitektur, dan agama. Raja-raja Lan Xang memperkenalkan Buddhisme Theravada sebagai agama utama, yang hingga kini masih menjadi agama dominan di Laos. Setelah runtuhnya kerajaan Lan Xang pada akhir abad ke-18, wilayah Laos mengalami pengaruh dan tekanan dari kerajaan-kerajaan tetangga, seperti Siam sekarang Thailand dan Vietnam. Pada abad ke-19, wilayah Laos dibagi antara kekuasaan kolonial Perancis dan kerajaan-kerajaan tetangga. Pada akhir abad ke-19, Laos menjadi bagian dari Indochina Prancis, sebuah koloni yang mencakup juga Vietnam dan Kamboja. Selama periode ini, pengaruh Prancis pada infrastruktur, pendidikan, dan administrasi sangat besar, meskipun budaya dan struktur sosial tradisional Lao tetap berlanjut. Laos memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1953. Namun, periode pasca kemerdekaan ditandai oleh ketegangan politik dan konflik, termasuk Perang Indochina dan Perang Saudara Laos. Konflik ini melibatkan berbagai faksi politik dan kekuatan internasional, termasuk Amerika Serikat dan Vietnam Utara. Pada tahun 1975, setelah periode konflik yang panjang, kekuasaan di Laos beralih kepada Partai Sikumis Lao, yang membentuk Republik Demokratik Rakyat Lao. Pemerintah Sikumis menetapkan kebijakan yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk budaya dan ekonomi. Saat ini, suku Lao terus memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya Laos. Meskipun Laos telah mengalami perubahan besar dalam hal politik dan ekonomi, banyak aspek tradisional budaya Lao masih dipertahankan dan dihargai. Dengan masuknya era globalisasi dan urbanisasi, suku Lao menghadapi tantangan dan peluang baru. Tradisi budaya dan adat istiadat masih dijaga, tetapi ada juga proses adaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang cepat. Secara keseluruhan, sejarah dan asal-usul suku Lao mencerminkan perjalanan panjang yang melibatkan migrasi, pembentukan kerajaan, pengaruh kolonial, serta dinamika politik dan sosial yang kompleks. Meskipun mengalami berbagai perubahan, suku Lao tetap mempertahankan identitas budaya dan tradisi mereka.